sekarang kita ambil nomor SKCK dan juga tanggalnya serta pejabat penandatangannya ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan SKCK-nya. Baiklah sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengisi DRH, khususnya di sini cara mengisi DRH P3K untuk bagian riwayat organisasi. Nah, pada bagian riwayat organisasi di sini kita selain mengisikan DRH yaitu riwayat-riwayat untuk organisasi yang sudah kita ikuti, maka di sini kita juga menyiapkan beberapa berkas yang nantinya kita akan ditambahkan pada bagian keterangan lain-lain ya. Nah, bagaimanakah cara mengisi DRH untuk riwayat organisasi dan juga berkas apa saja yang wajib kita siapkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini untuk riwayat organisasi ini merupakan tab yang kelima ya. Jadi kita mengisi riwayat organisasi ini setelah kita mengisi data perorangan, kemudian mengisi riwayat pendidikan, setelah mengisi riwayat pekerjaan, dan juga setelah mengisi riwayat keluarga. Nah, di sini untuk riwayat organisasi merupakan suatu hal yang wajib kita isikan sebelum nanti kita bisa unggah dokumen dan juga mengunduh yaitu untuk formulir pengisian DRH ya. Nah, berikutnya di sini untuk di bagian ini adalah yang pertama, tentunya di sini kita memasukkan keterangan organisasi ya. Mungkin teman-teman selama ini pernah mengikuti organisasi ya. Ini teman-teman silahkan tambahkan saja di sini, bisa klik tambahkan riwayat organisasi yang seperti ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk mengisi di bagian riwayat organisasi, bagian riwayat organisasi ini sudah mengikuti atau sudah ada template-nya dari riwayat organisasi yang dulunya sudah kita isikan ketika melakukan pendaftaran P3K Guru di SSC ASN. Nah, misalkan ini ya, dulu kita itu pernah ikut 2 organisasi dan sudah kita masukkan. Misalkan di sini adalah kita organisasi pramuka, kemudian kita sebagai anggota biasa dan juga tanggal mulai, tanggal selesai, tempatnya di mana, pemimpinnya siapa, dan juga PGRI itulah juga datanya hal yang serupa seperti itu. Maka di sini kita ada 2 tombol yang kita bisa manfaatkan, yaitu tombol untuk mengubahnya dan juga tombol untuk menghapusnya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pengeditan kalau misalkan diperlukan ya, atau mungkin di sini kalian menambahkan organisasi yang dulu kelupaan untuk tambahkan, maka teman-teman di sini silahkan tambahkan saja dengan cara klik tambah riwayat organisasi. Nah, setelah kalian klik tombol tambah riwayat organisasi, silahkan dimasukkan di sini nama organisasinya itu apa, kemudian jenisnya, kemudian kedudukan sebagai apa, nama kedudukannya, tanggal mulai kapan, tanggal selesai, kemudian tempatnya di mana, pemimpinnya siapa namanya. Kemudian setelah itu kalian silahkan klik saja simpan ya. Dikarenakan saya sudah nggak akan menambahkan lagi, maka di sini kita langsung masuk ke keterangan lain-lain di bawahnya. Oke, di sini kita tuliskan dulu ya, kita baca dulu, yaitu di sini kalau misalkan teman-teman memiliki lebih dari 1 surat kesehatan, jasmani dan rohani ya. Dikarenakan pada bagian keterangan lainnya ini kita memasukkan yaitu data-data dari berkas yang kita cari di instansi lain. Misalkan SKCK, kemudian surat bebas, surat nafsa gitu kan. Nah, ini ada keterangannya. Jika kita memiliki lebih dari 1 surat kesehatan, jasmani dan rohani misalkan dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda yaitu garis miring ya, kalau misalkan nomornya berbeda. Ini hanya nomor surat saja, tidak perlu dijelaskan yang mana nomor suket jasmani dan nomor suket yang rohani yang mana. Kemudian jika Anda memiliki lebih dari 1 surat kesehatan jasmani rohani dengan dokter yang berbeda, maka di sini masukkan semua nama dokternya. Nah, masukkan semua nama dokter penanda tangan dan dipisah dengan tanda garis miring ya. Ini ingat hanya nama dokternya tanpa gelar ataupun juga tanpa jabatan. Jika kita memiliki lebih dari 1 surat kesehatan jasmani rohani dengan tanggal berbeda, maka masukkan surat kesehatannya jasmaninya saja ya. Kemudian pengisian data keterangan lainnya ini harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak bisa diubah setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH atau mengirim DRH. Kita isikan bagian formulir yang wajib
diisi ya pada bagian silahkan lengkapi data. Yang di sini ada tanda ini, yaitu tanda apa itu? Tanda bintangnya ya. Ini wajib kita isi kalau ada tanda bintangnya seperti ini. Kemudian setelah selesai kita nanti masukkan captcha dan juga klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini untuk yang kita siapkan untuk mengisi ini seperti halnya yang ada pada kolomnya ya teman-teman. Ini adalah kita siapkan berkas-berkas di antaranya. Ini adalah yang pertama. Ini kita siapkan yaitu nomor surat keterangan SKCK ya. Ini kita siapkan SKCK, kemudian kita siapkan surat keterangan bebas nafsa dan juga surat keterangan sehat teman-teman. Kita ambilkan dulu untuk nomor surat keterangan yang dari SKCK. Sekarang kita ambil nomor SKCK dan juga tanggalnya serta pejabat penandatangannya ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan SKCK-nya. Nah, di sini kita yang diambil data dari SKCK ini adalah nomornya. Nomor SKCK-nya adalah yang ada di sini. Kemudian nama pejabat penandatangan dan juga di sini adalah data-data ini kita ambil ya yang diperlukan sesuai dengan formulir isian pada bagian riwayat organisasi tadi, khususnya di bagian keterangan lain-lain. Oke, di sini kita sudah masukkan datanya. Inilah nomor SKCK-nya dari SKCK yang tadi kita sudah dapatkan. Kemudian tanggal SKCK dan juga nama pejabat penandatangan SKCK. Nah, berikutnya di kolom keempat ini kita masukkan nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian teman-teman di sini masukkan untuk tanggal suratnya ya. Nah, tanggal surat keterangan kesehatan, kemudian nama dokter yang bertanda tangan ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba buka dulu. Nah, pada surat keterangan sehat dokter ini kita ambil yaitu nomor suratnya. Kemudian setelah itu tanggal surat dan juga penanda tangan surat keterangan sehat jasmani dan juga rohaninya. Oke, di sini kita sudah masukkan ya. Kita sudah masukkan untuk nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya, kemudian tanggal suratnya dan juga nama dokter. Ini adalah tanpa gelar depan ya, surat keterangan sehat jasmani dan juga rohaninya. Nah, berikutnya untuk nomor dari surat keterangan bebas nafsa itu juga sama. Silakan teman-teman buka kembali untuk surat keterangan bebas nafsanya. Nah, sini kalian ambil, dimasukkan nomor surat keterangan bebas nafsa, kemudian tanggal suratnya kapan, kemudian nama pejabat penandatangannya siapa, kemudian di sini tanpa gelar ya. Kemudian untuk keterangan lain-lain kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, teman-teman silahkan tambahkan. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah. Nah, kemudian setelah itu kalian masukkan kode captcha yang ada di sini. Nah, setelah kita masukkan kode captcha, maka teman-teman bisa klik tombol selanjutnya ya. Nah, dengan demikian kita akan masuk ke bagian tab unggah dokumen. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan. Kemudian nanti kita akan diarahkan menuju ke bagian unggah dokumen. Nah, di sini kemudian kita klik selanjutnya. Nah, dengan demikian maka kita berhasil masuk ke bagian selanjutnya yaitu tab unggah dokumen. Nah, asal kita ketahui saja bahwasanya di sini kita persyaratan untuk bisa masuk ke bagian tab unggah dokumen sekaligus kita mendapatkan tombol akhiri proses pengisian DRH. Ini adalah ketika teman-teman sudah menyelesaikan pengisian bagian riwayat organisasi ya. Kalau misalkan kita belum mendapatkan SKCK, belum mendapatkan surat keterangan sehat atau surat nafsa, maka kita nggak bisa melanjutkan di bagian unggah dokumen ini. Oke, terkait tentang unggah dokumen, ini nanti cara isi DRH-nya gimana, cara nyetaknya, cara menggabungkan, dan juga cara untuk upload berkas-berkas yang ada 9 ini bagaimana, ini kita sambung pada video berikutnya ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.